Jumpa lagi dengan Riva Media. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang belajar WinForm App dengan VB.NET. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel dengan list view. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio kita. Oke, langsung saja kita masukkan kontrol-kontrol yang akan kita gunakan. Kita akan mencoba untuk menambahkan list view. Kita drag di sini, kemudian ini kita besarkan, kita sesuaikan sesuai dengan formnya. Kemudian kita akan coba untuk menambahkan button. Button ini akan saya beri teks add. Ini akan saya gunakan untuk menambahkan data ke dalam list view. Kemudian akan saya tambahkan lagi di sini. Di sini akan saya tuliskan edit. Kemudian saya tambahkan satu lagi. Di sini saya akan gunakan untuk delete. Kemudian terakhir saya akan tambahkan lagi. Ini saya gunakan untuk delete all data. Oke, kita sudah memiliki satu list view dan kemudian memiliki 4 button. Sekarang kita akan coba untuk mengcustomize list view. Untuk menjadikan list view ini sebagai tabel, kita bisa melakukan pengaturan sebagai berikut. Silakan rekan-rekan semuanya klik pada bagian kanan atas ini. Kemudian rekan-rekan silahkan pilih view ini kita ganti menjadi detail. Seperti ini ya. Atau rekan-rekan juga bisa merubahnya di bagian properties ini. Cari property view. Oke, di sini dirubah menjadi detail. Oke, setelah itu kita akan coba untuk menambahkan sebuah kolom. Kita klik pada bagian edit kolom ini. Kemudian kita tambahkan di sini ya. Misalkan di sini saya akan menggunakan 3 kolom. 1, 2, 3. Oke, kolom pertama ini akan saya tuliskan di sini. Semisal teksnya adalah nomor. Oke. Kemudian kolom yang kedua di sini saya akan tuliskan nama. Kemudian yang ketiga ini saya tuliskan dengan alamat. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita akan coba untuk mengatur. Di sini rekan-rekan bisa melihat ya. Di sini lebarnya ini tidak sesuai. Sekarang akan kita coba atur ya. Ini kita klik kolom pertama ini. Kemudian untuk menambahkan atau mengatur lebarnya, rekan-rekan bisa mengeditnya di sini. Semisal di sini 60 kita rubah menjadi 100, maka akan otomatis menyesuaikan sesuai dengan ukuran yang diinputkan. Kemudian di sini nama ini mungkin saya set menjadi 200. Oke. Kemudian untuk alamat ini saya set menjadi semisal 150. Oh, ternyata kurang lebar. Saya tambahkan semisal 300. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya, di sini kita sudah sukses untuk menambahkan tabel dengan menggunakan list view. Semisal rekan-rekan semuanya ingin tabel ini ada garis-garisnya, rekan-rekan silahkan cari property grid lines. Oke, grid lines ini silahkan ubah. Yang defaultnya adalah false, kita ubah menjadi true. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini formatnya berubah menjadi tabel. Coba kita jalankan ya. Inilah tampilan dari tabel menggunakan list view. Sekarang akan kita coba bagaimana cara menambahkan data ke dalam list view. Kita akan gunakan tombol add ini untuk menambahkan datanya. Silakan rekan-rekan semuanya double klik saja buttonnya, kemudian di sini kita tambahkan ya. Kita akan membuat sebuah variabel bernama item. Kita gunakan dim item sama dengan kita panggil kontrolnya. Di sini nama kontrolnya adalah list view 1. Oke, kita panggil list view 1. Kemudian kita tambahkan item. Kemudian kita tambahkan add. Di sini rekan-rekan silahkan tuliskan. Semisal di sini kolom pertama adalah nomor. Semisal di sini kita tuliskan 1. Oke, sekarang kita coba ya. Kita tambahkan. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini kolom pertama field bernama nomor. Di sini sukses ditambahkan angka 1 di dalam data pertama. Untuk menambahkan line baru, silahkan rekan-rekan semuanya tinggal tambahkan saja di sini ya. Oke. Karena kita sudah mendeklarasikan item di sini, rekan-rekan tinggal panggil saja item list view 1 item add, semisal di sini ganti 2. Kemudian ini kita tambahkan lagi 3. Kemudian ini kita tambahkan lagi 4 dan seterusnya. Oke, seperti ini ya. Sekarang coba kita jalankan. Kemudian kita klik pada button add ini, maka rekan-rekan bisa melihat ya di sini kita sudah sukses untuk menambahkan 4 data. Sekarang bagaimana cara kita menambahkan data untuk kolom kedua dan kolom ketiga? Oke, caranya cukup mudah. Di sini kita tambahkan saja kodenya. Di sini kita gunakan item, kemudian sub item, kemudian add. Oke. Di sini kolomnya adalah nama.
Jadi kita akan coba menambahkan nama. Semisal di sini akan saya beri nama Burhan. Oke, kemudian kita tambahkan lagi di sini ya. Untuk alamatnya kita tambahkan sama seperti dengan sintak ini. Kita tambahkan item dan sub item, kemudian add. Semisal di sini saya tuliskan Jakarta. Oke, 3 baris ini digunakan untuk mengisi baris pertama. Kemudian ketika kita ingin menambahkan baris baru, maka kita bisa menggunakan item lagi list view item add. Jadi ketika kita menggunakan kode list view item add, maka itu adalah baris baru. Tetapi untuk kolom 2 dan ketiga kita menggunakan sub item. Jadi untuk menambahkan kolom kedua ketiga untuk line 2 kita bisa menambahkan dengan item, kemudian sub item, kemudian add. Di sini semisal saya gunakan Agus. Kemudian di sini item, kemudian sub item, add. Misalkan solo. Oke, ini adalah untuk line yang kedua. Untuk line ketiga ini sama saja. Ini kita copy saja ya. Di sini, kemudian ini kita edit. Semisal Firman. Kemudian ini alamatnya Yogyakarta. Kemudian ini kita tambahkan juga di sini untuk line 4. Kita ganti di sini semisal Rizal. Kemudian di sini alamatnya semisal Semarang. Oke, sekarang kita coba ya. Kita jalankan. Kemudian ini kita add, maka rekan-rekan bisa melihat di sini datanya sukses kita tambahkan. Oke, sekarang akan kita coba untuk mengedit data di dalam list view. Langsung saja kita double klik pada bagian edit ini. Kemudian untuk mengedit data, rekan-rekan langsung saja kira-kira data mana yang akan dipilih. Semisal rekan-rekan ingin mengedit data line pertama, kolom pertama. Rekan-rekan bisa menggunakan sintaks sebagai berikut. List view. Ini kita panggil kontrolnya. List view 1, kemudian item. Di sini item keberapa? Kalau rekan-rekan ingin mengambil line ke-1, maka indeksnya adalah indeks 0. Kemudian untuk kolom pertama langsung saja kita menggunakan titik teks seperti ini. Kemudian ini adalah value barunya. Semisal ini kita ganti dengan nama baru. Oke, seperti itu ya. Jadi kita panggil kontrolnya. Kemudian di sini item 0 ini digunakan untuk mengarahkan pada line pertama. Kemudian yang akan kita ubah adalah teksnya, dan teksnya diganti dengan nama baru. Sepertinya ada kesalahan. Kolom pertama ini adalah nomor ya. Jadi di sini kita ganti, semisal di sini nomor baru. Oke, seperti itu ya. Sekarang bagaimana jika kita mengedit untuk line kedua? Maka rekan-rekan tinggal ganti saja. Untuk itemnya ini kita ganti menjadi indeks 1, berarti adalah line kedua. Semisal di sini saya akan tambahkan 1 dan 2. Ini untuk penanda saja. Oke, kita jalankan ya. Kita start. Kemudian kita klik pada bagian add. Coba kita edit ya. Apakah nanti untuk line pertama dan line kedua kolom nomornya akan berubah? Kita coba edit. Maka rekan-rekan bisa melihat ya, di sini kita sukses untuk mengganti data di dalam kolom pertama. Kemudian bagaimana jika kita ingin mengubah kolom yang kedua dan kolom ketiga? Rekan-rekan langsung saja ini kita ganti. Ini kita matikan saja. Oke, untuk mengubahnya, semisal baris pertama kolom kedua, maka kita bisa mengeksekusinya dengan cara seperti ini. List view 1. Kemudian item, ini adalah barisnya ya. Barisnya saya set baris 0. Kemudian kita tambahkan sub item. Jika kita ingin mengganti nama, di sini nama adalah kolom kedua. Berarti ini kita ganti sub itemnya adalah sub item 1. Oke, indeksnya dimulai dari 0, 1, 2. Kemudian yang kita ganti adalah teksnya, maka kita tuliskan teks. Kemudian ini kita tuliskan nama baru. Oke, seperti itu ya. Kita jalankan, kita add, kemudian kita edit. Maka rekan-rekan bisa melihat Burhan berubah menjadi nama baru. Kemudian bagaimana jika kita ingin mengubah Agus dengan nama baru? Rekan-rekan bisa menuliskannya sebagai berikut. Ini kita copy saja. Karena Agus tadi adalah line kedua, maka ini kita ganti menjadi item 1. Kemudian sub itemnya masih sama karena kita menggunakan kolom kedua, berarti indeksnya adalah 1. Ini saya gunakan 1, 2 sebagai penanda saja. Oke, kita jalankan ya. Kita add, kemudian kita edit. Apakah nanti Burhan dan Agus akan berubah namanya? Kita edit. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya di sini. Burhan dan Agus sukses kita ganti namanya. Sekarang akan kita coba untuk mendelete. Oke, kita langsung saja double klik pada bagian delete ini.
kita akan mencoba untuk mendelete line pertama. Untuk mendelete line pertama, sintaknya adalah sebagai berikut. List view 1, ini kita panggil kontrolnya, kemudian items, kemudian baris mana yang akan kita tuju. Semisal baris pertama, berarti indeksnya adalah 0. Kemudian kita gunakan remove. Oke, cukup simpel ya. Kita arahkan line berapa, kemudian kita gunakan remove. Oke, coba kita jalankan. Kita tambahkan terlebih dahulu, kemudian kita klik delete, maka rekan-rekan bisa melihat line pertama sudah sukses kita delete. Semisal kita delete lagi, maka rekan-rekan bisa melihat line pertama juga ikut terdelete, dan seterusnya. Oke, sekarang akan kita coba untuk codingan delete all. Untuk delete all, konsepnya masih sama seperti ketika kita mendelete sebuah baris, tetapi ada perbedaan sedikit. Oke, langsung saja ya, saya praktekkan. Kita bisa menggunakan list view 1, kita arahkan kontrolnya, kemudian items, kemudian kita tidak akan memberikan indeksnya karena ini akan kita delete semuanya, maka langsung saja items, kemudian kita gunakan clear. Jika kita ingin mendelete baris tertentu, maka kita arahkan indeksnya, tetapi kalau kita ingin mendelete semuanya, maka kita gunakan items clear. Kita jalankan ya, kita add, kemudian kita delete all, maka rekan-rekan bisa melihat semua data di dalam list view sukses kita hapus. Terakhir, saya akan berikan tips bagaimana cara kita mengambil data dari list view. Oke, langsung saja kita tambahkan button untuk mengambil data. Oke, langsung saja kita bikin codingan di sini. Untuk mengambil data, kita bisa menggunakan list view 1. Ini kita panggil kontrolnya. Kemudian kita arahkan line berapa. Semisal kalau kita ingin mengambil line pertama, maka kita gunakan 0 karena indeks dimulai dari 0. Kemudian ketika kita ingin mengambil kolom pertama, maka kita langsung saja tuliskan teks. Maka ini akan mengambil baris pertama, kolom pertama. Oke, langsung saja saya bikin variabel dim data 1 sama dengan message box data 1. Bagaimana jika kita ingin mengambil baris 2, kolom pertama, maka ini kita bisa rubah menjadi indeks 1. Ini berarti adalah baris kedua, kemudian ini adalah kolom pertama. Jika kita ingin mengambil kolom kedua, maka ini kita tambahkan sub item, kemudian kita berikan indeks. Misalkan ini indeks pertama, ini adalah untuk kolom kedua, kemudian ini kita isikan indeks 2, berarti ini adalah kolom ketiga. Oke, mungkin ini akan saya tampilkan untuk baris kedua dan juga kolom kedua. Oke, kita jalankan ya. Sekarang kita add dulu, kemudian kita cek ya, di sini indeks 1, kolom 1. Kita cek. Ini adalah indeks 0, kemudian ini adalah indeks 1. Berarti nanti akan diambil untuk kolom yang kedua ini. Kemudian itemnya item 1, berarti itu adalah baris kedua. Baris kedua adalah di sini, berarti kode ini akan memanggil Agus. Oke, coba kita jalankan ya. Kita apply. Maka rekan-rekan bisa melihat yang tampil adalah Agus. Oke, seperti itu bagaimana cara mengambil data dari list view. Oke rekan-rekan semuanya, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya berikan kali ini dapat diterima dengan mudah oleh rekan-rekan semuanya. Tentunya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.